Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Dalam episod ini kita akan berbicara tentang surah Al-Fil. Surah yang turun di Mekah, dinilai oleh sementara ulama surah yang ke-19 yang diterima oleh Nabi dari segi perurutan masa turunnya. Untuk memahami surah ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui ada peristiwa yang terjadi yang oleh sementara ulama dinyatakan terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa itu adalah kehadiran pasukan bergajah dari Yaman menuju ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Sewaktu itu ada penguasa di Yaman bernama Abraha. Dia membangun suatu tempat peribadatan dan dia menyatakan kepada tuannya, kepada pemimpinnya yang tertinggi yang ada di Ethiopia, Negus, Najasyi, saya akan membangun suatu tempat peribadatan yang demikian megah sehingga orang-orang yang pergi ke Ka'bah untuk menyembah di sana beralih ke Yaman. Di San'a itu bekas-bekas bangunan itu lokasinya masih ada sampai sekarang. Orang yang ke Yaman, ke San'a bisa melihat. Oke. Apa yang disampaikan oleh Abraha kepada Negus, kepada Najasyi ini tercium oleh sementara penduduk Mekah. Ada yang marah. Salah seorang di antara mereka, pergi buang air di tempat peribadatan ini. Ada yang berkata, riwayat lain, ada orang yang pergi membakar itu. Marah Abraha. Maka dia pergi dengan membawa pasukan bergajah ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Berbeda-beda pendapat ulama berapa ekor gajah yang dibawanya. Ada yang berkata 1, ada yang berkata 1 yang paling besar, ada 8 yang kecil, ada yang berkata 12, bahkan ada yang berkata 1000 gajah. Oke, yang penting mereka sampai di dekat Mekah, sekitar 3,5 kilometer dari kota Mekah. Penduduk Mekah merasa bahwa mereka tidak mungkin menghadapi ini. Pemimpin dari masyarakat Mekah ketika itu adalah kakek Nabi, Abdul Muttalib. Dia pergi menemui Abraha. Dia berkata, Abraha, kamu mengambil unta-unta saya. Saya minta kamu kembalikan unta saya. Kata Abraha, tadinya saya hormati kamu. Saya pikir kamu mau berbicara tentang pembelaan Ka'bah. Kok kamu minta untamu? Dia jawab, unta itu milik saya. Saya berkewajiban untuk membela hak saya. Ka'bah itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Kalau dia mau bela, dia bela. Jangan saya yang membelanya. Karena saya, masyarakat saya tidak mampu untuk membelanya di hadapan kamu. Maka ketika itu terjadi apa yang dilukiskan oleh surah ini. Nah, kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau belum melihat apa yang diperbuat, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Saya ingin garis bawahi melihat. Melihat itu boleh dengan pandangan mata, boleh dengan pandangan hati. Nah, tentu saja di sini
Karena peristiwa ini sudah berlalu lama, tidak mungkin lagi dilihat dengan pandangan mata. Jadi yang dimaksud, apakah engkau tidak melihat, dalam arti tidak mengetahui secara pasti sebagaimana kepastian dan kejelasan engkau melihat dengan pandangan mata. Kita bisa melihat, mengetahui, tapi masih ragu-ragu. Tidak pasti. Tapi kalau kita mengetahui sekaligus melihat dengan pandangan mata, itu berarti pengetahuan yang sangat jelas. Dan memang peristiwa ini sangat populer di kalangan masyarakat Mekah, sampai-sampai tahun kehadirannya dikenal sebagai tahun gajah. Jadi ini sangat populer. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, saya ingin berkata begini, fa'ala itu di dalam Al-Quran, kalau pelakunya itu manusia, maka itu biasanya memberi kesan perbuatan yang buruk. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alt, dan engkau memperbuat perbuatanmu yang telah engkau perbuat. Itu ditujukan kepada Nabi Musa yang pernah membunuh seseorang. Tetapi kalau fa'ala pelakunya adalah Allah, maka itu berarti siksa atau ancaman siksa. Nah, di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu, dalam arti siksa yang dijatuhkan oleh Tuhan terhadap ashabul fil. Jadi Tuhan menjatuhkan siksa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu, dhalla itu digunakan Al-Quran untuk segala sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Yang tidak benar itu dhalla. Karena itu lupa bisa berarti dhalla. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra. Lupa itu karena tidak kebenaran. Sesuatu yang tidak mencapai keinginan itu juga dhalla, sesat. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan sehingga tidak mencapai sasaran apa yang mereka kehendaki? Saya ingin garis bawahi lagi kata kaid. Kaid itu tipu daya, ya. Nah, tipu daya itu adalah melakukan sesuatu yang tersembunyi, yang dinampakkan sebagai sesuatu yang bukan seperti itu tujuannya. Saya memberi seseorang seakan-akan sesuatu hal yang bagus, yang nampak adalah bagus, tetapi tujuannya ada tujuan yang tersembunyi. Tipu daya. Nah, ini Abraha, tujuannya apa? Dia nyatakan bahwa tujuan saya mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang tersembunyi. Nah, tujuannya yang tersembunyi itu apa? Mari kita lihat. Mekah waktu itu waktu itu ada dua adik kuasa. Ada Persia, ada Romawi. Dia sudah punya wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Yaman itu dikuasai oleh Romawi. Mekah dan sekitarnya belum dikuasai oleh siapa-siapa. Rupanya dia sengaja membuat tempat peribadatan itu dan mengatur supaya dia dibakar atau dihina oleh seseorang. Itu sebenarnya dia yang mengaturnya sendiri untuk dia jadikan dalih menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya tujuannya bukan menghancurkan Ka'bah secara pasti, tapi itu cara agar supaya dia menguasai kota Mekah. Nah, itu tujuannya yang tersembunyi. Nah, Allah menyatakan ja'ala kaidahum fi tadlil. Bagaimana itu? Arsala alaihim tayran ababil
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengirim kepada mereka burung-burung berbondong-bondong yang melempar mereka dengan batu-batu yang tercatat nama-nama mereka yang akan dikenai itu, atau batu-batu dari tanah yang sudah terbakar, dan menjadikan mereka itu semua seperti daun yang dimakan ulat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus atas mereka tair, burung, ababil, berbondong-bondong, datang satu sesudah yang lain. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar batu min sijil. Sijil ada yang mengartikannya dari bahasa Arab sajala, mencatat. Jadi sijil yang tercatat di situ nama siapa yang harus dikenai. Jadi burung ini melempar persis kena. Itu ada yang berkata begitu. Tapi ada lagi yang berkata sijil itu dari bahasa Persia. Sijil bermakna batu yang bahannya adalah tanah yang kering yang sudah terbakar. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka menjadikan mereka, asf itu daun, makul yang dimakan. Asf itu daun-daun yang rontok dari pohon-pohon yang ada di tanah. Itu biasa dimakan oleh binatang, ya kan? Nah, setelah dimakan oleh binatang, maaf, dia mengeluarkan kotorannya. Nah, kata sementara orang, ada burung, kata Syekh Muhammad Abduh, burung-burung ini hinggap di tanah, tanah itu berkuman, dia di kakinya ada bekas-bekas kuman-kuman itu, kuman-kuman itulah yang mengenai pasukan ini. Jadi ini sangat logis ya. Ada ulama lain berkata begini, asfin makul seperti daun yang dimakan ulat, ya artinya hancur. Nah, bagaimana peristiwa ini? Kata mereka, peristiwa ini tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Ini peristiwa luar biasa. Kenapa dia peristiwa luar biasa? Kita lihat, kata mereka. Sejak awal ayat ini menyatakan fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu. Ini bukan perbuatan manusia. Ini bukan perbuatan yang dikenal dalam sunnatullah, hukum-hukum alam yang selama ini terjadi. Yang kedua, kalau memang itu kuman dan penyakit lepra, itu kan jarak antara lokasi pasukan bergajah ini dengan Mekah hanya 3,5 kilometer. Kira-kira tidak menular juga kepada penduduk Mekah? Pasti akan menular. Jaraknya terlalu dekat. Sedangkan riwayat menyatakan bahwa yang terkena itu hanya pasukan bergajah. Dan semuanya mati, bahkan Abraha itu pun walaupun sempat sampai lagi di sana, di Yaman, di sana dia mati. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahui hakikatnya. Ini yang dinamakan inayatullah. Nah, saya terangkan, ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Saya beri contoh. Ada ada pesawat penumpangnya 100 orang. Meledak pesawatnya. Menurut kebiasaan, penumpangnya bagaimana? Mati semua. Seandainya ada seorang bayi yang selamat, itu apa itu? Itu di luar kebiasaan. Itu namanya inayatullah. Kehadiran Nabi Muhammad itu inayatullah. Tidak mungkin dalam satu masyarakat
yang tidak menghormati wanita, satu masyarakat yang tidak mengenal keesaan Tuhan, lahir dari situ seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, kemudian menyampaikan ajaran, memberi penghormatan pada wanita, menganjurkan ini. Itu inayatullah. Kalau ada satu orang sembuh tanpa makan obat, apa itu? Itu inayatullah. Nah, dalam kehidupan keseharian kita ini, yang sering terjadi adalah sunnatullah. Sunnah itu artinya kebiasaan-kebiasaan. Tetapi ada juga yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu karena Allah mempunyai rencana tertentu menyangkut seseorang atau satu masyarakat. Nah, kita lihat sekarang, seandainya Abraha berhasil, itu kota Mekah, di sana dia akan mengajarkan ajaran yang dianut oleh Abraha yang ketika itu menganut ajaran Kristen. Kira-kira kalau Nabi Muhammad muncul di sana, Ka'bah dihancurkan, kira-kira masih sempat diajarkan tauhid di sana? Tidak mungkin. Di sini Allah turun tangan. Itu inayatullah. Ada dalam ajaran agama yang dinamai madad, pertolongan Tuhan. Itu orang-orang tasawuf mengenal itu. Inayatullah itu kita bisa raih kalau kita berusaha, lalu kita tidak bisa lagi melakukan usaha setelah usaha ini tadi. Nah, di situ Allah akan memberikan pertolongan. Itu yang dinamai inayatullah. Apa yang terjadi terhadap pasukan bergajah ini adalah inayatullah, bukan sunnatullah. Kalau lepra itu sunnatullah, di mana-mana bisa terjadi. Saya kira itu yang bisa kita kemukakan dalam kesempatan ini. Oke, kita bisa ambil kesimpulan kira-kira. Saya kira kesimpulan kita yang pertama menyangkut inayatullah. Tuhan punya rencana. Tuhan turun tangan. Dan untuk memperoleh inayatullah, memperoleh pertolongan Allah, kita perlu mendekatkan diri kepadanya. Itu sebabnya kita sering berkata, kita mengharapkan taufik dan inayah Allah. Taufik itu persesuaian kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saya mau begini, mudah-mudahan Tuhan mau begitu juga. Jadi itu. Baru kita juga meminta pertolongannya, inayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin ambil kesimpulan di sini adalah pertolongan dan kemenangan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengandalkan kekuatan Anda. Jangan merasa yakin memperoleh kemenangan dengan adanya kekuatan pasukan atau adanya kekuatan, adanya pengetahuan, tetapi kekuatan dan pengetahuan harus selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kelompoknya besar, kekuatannya besar, tapi justru bisa dikalahkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bisa tarik dari surah Al-Fil ini. Baik, insya Allah kita bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.